Halo teman-teman goeser, pernahkah kamu berpikir bagaimana awalnya sepeda bisa ada di Indonesia? Dari yang dulu cuma dipakai pejabat Belanda, sampai sekarang jadi hobi favorit banyak orang, bahkan jadi gaya hidup. Yuk, kita telusuri bersama sejarah sepeda di Indonesia, dari masa kolonial sampai era tren goes modern. Semua dimulai di akhir abad ke-19, sekitar tahun 1890-an. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Para pejabat dan tentara Belanda membawa sepeda dari Eropa, merek seperti Gazelle, Raleigh, Humber, dan Philips. Sepeda waktu itu adalah barang mewah. Hanya kalangan bangsawan, tuan tanah, dan pegawai Belanda yang mampu membelinya. Rakyat biasa, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan ketika sepeda berdering melintas di jalan tanah dengan roda besar berlapis besi. Nah, sepeda-sepeda zaman itu dikenal sebagai sepeda ontel, atau kadang disebut sepeda kumbang. Bentuknya besar, rangka besi, lampu bulat, dan sadel kulit tebal. Bagi pemiliknya, sepeda bukan sekadar alat transportasi, tapi simbol status sosial. Kalau punya ontel, berarti kamu orang penting. Bahkan, banyak pejabat pribumi atau guru zaman dulu yang merasa bangga ketika bisa naik sepeda ke kantor. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, suasana berubah. Sepeda mulai digunakan secara massal oleh rakyat. Di masa sulit pasca kemerdekaan, belum banyak kendaraan bermotor. Jadi sepeda menjadi alat transportasi utama untuk sekolah, bekerja, dan berdagang. Anak-anak berangkat ke sekolah naik sepeda, pedagang keliling dorong sepeda sambil membawa barang dagangan. Dan bahkan, tukang pos bersepeda menyampaikan surat dari desa ke desa. Di masa ini, sepeda benar-benar jadi teman setia rakyat Indonesia. Memasuki tahun 1970-an hingga 1980-an, dunia sepeda berubah lagi. Pabrikan lokal mulai bermunculan, dan sepeda jadi lebih mudah dibeli. Anak-anak mulai mengenal sepeda mini dan sepeda BMX. Siapa yang masih ingat main ke gang sambil pamer sepeda dengan jari-jari berwarna dan stiker keren? Masa ini juga dikenal sebagai masa keemasan sepeda anak Indonesia. Seru, penuh kenangan, dan jadi bagian dari tumbuh besar di era itu. Memasuki tahun 1990-an hingga 2010-an, tren sepeda semakin beragam. Muncul jenis sepeda gunung, MTB, sepeda balap, road bike, dan sepeda lipat, folding bike. Merek-merek lokal seperti Polygon, United, Pacific, dan Thrill mulai mendunia, bahkan diekspor ke luar negeri. Sepeda tak lagi hanya alat transportasi, tapi juga jadi alat olahraga dan gaya hidup. Komunitas goes bermunculan di berbagai kota, dari komunitas MTB di pegunungan, sampai pesepeda lipat di perkotaan. Lalu datanglah tahun 2020, pandemi COVID-19. Di tengah pembatasan aktivitas, sepeda kembali jadi bintang utama. Banyak orang mulai bersepeda untuk menjaga kesehatan dan menghindari transportasi umum. Jalanan pagi tiba-tiba penuh pesepeda, dari yang pakai MTB, road bike, sampai Brompton. Tren goes bareng jadi fenomena nasional. Dari sepeda ontel zaman Belanda sampai sepeda karbon super ringan zaman sekarang, perjalanan sepeda di Indonesia sangat panjang dan penuh makna. Sepeda bukan cuma alat transportasi, tapi juga bagian dari sejarah, budaya, dan gaya hidup bangsa kita. Jadi, setiap kali kamu mengayuh pedal, ingatlah, kamu sedang melanjutkan tradisi lebih dari 100 tahun sejarah sepeda di Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya.